Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsan dengan NIM 20040338 ingin mempresentasikan mengenai demo aplikasi pemesanan seperti daging, sayur dan juga buah-buahan melalui pasar online dengan nama Mandiri Market. Nah, di sini nantinya kami akan mempresentasikan berdasarkan hasil diskusi dan juga hasil kerja kami. Dan yang pertama akan saya mulai mengenai menu utama. Nah, di menu utama ini memiliki yang namanya 2 label box dan 3 menu strip. Yang dimana menu strip ada pemesanan, ada petunjuk, serta exit. Dan ketika kita memilih petunjuk, nantinya akan diberitahu apa langkah-langkah selanjutnya. Begitu juga dengan pemesanan, apa yang akan kita pesan, dan ketika kita memilih tombol exit, maka kita menggagalkan proses dalam pemesanan. Ini adalah dari menu utama, kita mulai. Di menu utama ini ada namanya public class dan juga ada private sub yang menentukan bagaimana melanjutkan dari menu utama, pemesanan dan juga petunjuk. Baik, kita run langsung. Kita tekan klik yes. Nah, di sini sudah terjelas welcome to Mandiri Market, yang dimana memang nama pasar online adalah Mandiri Market dan telah disebutkan bahwasanya menyediakan sayuran, buah dan juga daging. Dengan tagline, Anda tetap bisa berbelanja dengan aman dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tahtaunila, NIM 2004030009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai form data pembeli, di mana form ini menggunakan 5 label, yaitu label data pembeli, label nama pembeli, label nomor HP, nomor telepon, dan email. Selain menggunakan label, form ini juga menggunakan 4 text box. Text box yang pertama berada di sebelah label nama pembeli yang berfungsi untuk menuliskan nama pembeli. Kemudian text box yang kedua berada di sebelah label nomor HP yang berfungsi untuk menuliskan nomor HP pembeli. Kemudian text box yang ketiga berada di sebelah label nomor telepon yang berfungsi untuk menuliskan nomor telepon pembeli. Dan yang terakhir yaitu text box yang keempat berada di sebelah label email yang berfungsi untuk menuliskan email pembeli. Nah, selain menggunakan text box dan label, form ini juga menggunakan 2 button, yaitu button back dan button next. Nah, button back berfungsi untuk kembali ke form sebelumnya, yaitu form menu utama. Sedangkan button next yang apabila diklik maka akan menuju ke form selanjutnya, yaitu form pemesanan barang. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Yosi Rizal dengan NIM 2004030034. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini tentang 3 form, yaitu form pemesanan sayuran, buah, dan juga daging. Form data pemesanan sayuran, data pemesanan daging, dan juga data pemesanan buah-buahan. Di mana ketiga form ini memiliki kesamaan dalam pengkodingannya, yaitu yang pertama untuk memasukkan nama barang dengan combo box, yaitu untuk sayuran ada terong, wortel, tomat, dan sawi. Dan juga untuk isian kode barang dan juga harga barang itu secara otomatis apabila terong kode barangnya S01 dan seterusnya, dan juga begitu juga untuk harga barangnya apabila terong harga barang 8.000 dan juga seterusnya. Selanjutnya untuk total harga kita masukkan codingnya, total harga itu harga barang dikali dengan jumlah pesanan. Dan untuk tombol button back apabila dipencet nama barang, kode barang dan seterusnya akan kosong dan juga akan kembali ke data pembeli. Data pengiriman barang. Pada form ini menggunakan 5 label, yaitu label data pengiriman barang, label alamat pembeli, label kota, label jarak lokasi dalam kilometer, dan label biaya pengiriman dalam rupiah. Nah, di sebelah label alamat pembeli terdapat text box 1 yang berfungsi untuk menuliskan alamat pembeli. Di sebelah label kota terdapat combo box 1 yang menampilkan pilihan kota tempat di mana pembeli tinggal, seperti contohnya Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Maimun, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di sebelah label jarak lokasi terdapat text box 2 yang berfungsi untuk menuliskan jarak tempat pembeli tinggal, di mana text box ini sudah langsung terisi otomatis ketika pilihan kota telah ditentukan. Misalnya saja ketika pembeli menentukan pilihan kota yaitu Medan Helvetia, maka jarak lokasinya itu 10 km, ataupun ketika pembeli menentukan pilihan kotanya itu Medan Johor, maka jarak lokasinya yang terisi yaitu 2 km. Selanjutnya yang terakhir yaitu biaya pengiriman. Di sebelahnya terdapat
text box 3, di mana akan terisi otomatis juga ketika pilihan kota telah ditentukan. Contohnya saja, ketika pembeli menentukan pilihan kota Medan Johor, maka biaya pengirimannya itu senilai 8.000, ataupun ketika pembeli menentukan kotanya yaitu di Medan Helvetia, maka biaya pengirimannya sebesar 25.000. Form ini juga menggunakan dua button, yaitu button back dan button next. Button back berfungsi untuk kembali ke form sebelumnya, yaitu form data pemesanan barang, ataupun button next yang berfungsi untuk ke form selanjutnya, yaitu data pembayaran. Perkenalkan, nama saya Mutiara Simanjuntak dengan NIM 2004030008 dari kelompok 8A. Sekarang masuk ke dalam data pembayaran. Dan berikut adalah coding dari data pembayaran. Di coding ini terdapat private sub and sub dari total harga 3, button hitung, total harga barang, button back, dan button next. Yang dimana button next ini bertujuan untuk mengembangkan inputan data ke database yang ada di Microsoft Access. Pada coding bagian bawah, di mana terdapat data-data final, coding dari form data pembayaran dan masuk ke form data final atau kwitansi pembelian. Kemudian masuk ke data final atau kwitansi pembelian. Berikut coding dari data final. Di coding ini terdapat beberapa private sub and sub antara lain. Yang pertama, private sub save from to file, di mana tujuannya untuk mengubah dan menyimpan seluruh form kwitansi pembelian ke dalam bentuk gambar dalam bentuk JPEG. Yang kedua, private sub download click. Ketika kita menekan download, maka kwitansi pembelian akan otomatis terunduh dan akan muncul MSG box berhasil diunduh. Yang ketiga, private sub selesai klik. Tujuannya adalah untuk penutup form dari kwitansi pembelian dan akan dilanjutkan ke form penutup. Perkenalkan, nama saya Nila Ardianti, NIM 200403011. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian penutup dari form ini. Nah, pada form ini terdapat 3 tombol button. Yang pertama, tombol button back, yang kedua tombol button about us, dan yang ketiga tombol button exit. Nah, pada tombol button about us ini fungsinya untuk menjelaskan identitas dari toko tersebut. Nah, identitas tersebut berupa seperti nomor handphone, alamat atau lokasi toko tersebut, dan barang apa saja yang dijual pada toko tersebut. Kemudian kita tinggal tekan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian untuk menutup form pembelian tersebut, kita dapat menekan tombol exit. Kemudian masuk ke bagian penutup. Berikut adalah codingan penutup. Diawali dengan public class penutup, kemudian private sub button click. Tujuan dari button back ini untuk menutup form penutup dan membuka form data pembayaran, dan diakhiri dengan end sub. Kemudian private sub about us click. Jadi di sini ketika kita menekan button about us, maka otomatis form dari penutup akan ditutup dan akan dilanjutkan dengan form about us dan diakhiri dengan end sub. Kemudian ada private sub button exit click. Jadi ketika kita menekan tombol button exit ini, maka form pembelian akan otomatis tertutup dan diakhiri dengan end sub dan juga end class. Mungkin demikian saja presentasi pemaparan aplikasi belanja online, yaitu Mandiri Market dari kelompok 8A proyek komputasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.